Mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita hari ini bisa bertemu dalam suasana bahagia untuk acara wisuda pada rangkaian Dies Natalis ke-57 Universitas Pancasila. Saya mengucapkan selamat kepada yang diwisuda semuanya. Saudara, sesudah keluar dari ruangan ini nanti akan masuk ke laboratorium yang sesungguhnya dari perjalanan hidup, yaitu masyarakat. Selama kuliah di Universitas Pancasila mungkin saudara masuk ke berbagai laboratorium hukum, laboratorium bisnis, laboratorium bahasa, laboratorium komputer dan sebagainya. Salah saudara di laboratorium bisa diperbaiki oleh dosen pembimbing. Tapi saudara hati-hati, sesudah ini saudara masuk ke laboratorium yang sesungguhnya. Kalau saudara membuat kesalahan fatal, tidak ada yang bisa membimbing untuk mengulangi ujian lagi. Saya tidak bisa. Kalau lab gagal saya perbaiki. Kalau sekarang dapat nilai C, besok bisa B. Di masyarakat tidak ada. Oleh sebab itu saudara hati-hati. Saudara menyandang sebuah predikat sarjana. Sarjana, S1, S2, dan lain-lain. Yang itu semua, saudara, sarjana itu adalah predikat keilmuan. Bahwa saudara sarjana S1 hukum, ukuran ilmunya sekian. S2 hukum, ukuran ilmunya sekian. Itu kalau sarjana S1, sarjana S2. Tapi lebih dari itu, saudara itu diharapkan tidak hanya menjadi sarjana. Karena sarjana itu tandanya hanya selembar kertas. Lulus tanggal sekian, ditandatangan oleh Pak Rektor, Prof. Edi, itu sarjana. Tapi lebih dari itu harus menjadi intelektual. Intelektual itu adalah sarjana seperti yang dikehendaki oleh konstitusi kita, yaitu mempunyai kecerdasan di dalam hidup. Maka di dalam Undang-Undang Dasar tersebut tujuan bernegara itu mencerdaskan kehidupan, bukan mencerdaskan otak. Nah, kalau mencerdaskan otak, melatih otak, rasionalitas, itu saudara sudah punya hari ini, sarjana. Tapi intelektual belum. Karena sarjana itu selain mempunyai kecerdasan otak, juga mempunyai kecerdasan watak. Itulah sebabnya para pendiri negara itu sangat cerdas ketika mengatakan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencerdaskan otak warga negara, bukan. Nah, apa wujud mencerdaskan kehidupan bangsa, saudara? Itu tercantum di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar kita yang sekarang ini, yang mengatakan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasar iman, takwa, dan akhlak. Yang didahulukan adalah kecerdasan watak, akhlak. Baru di pasal berikutnya disebutkan pendidikan diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka membangun negara kesatuan Republik Indonesia yang berkeadaban. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu adalah mencerdaskan kehidupan otak, rasionalitas, sedangkan imtak dan akhlak itu watak. Nah, ini kalau saudara keluar nanti, ya saya punya ijazah sarjana, oke. Saudara sudah terukur ilmunya dari sudut ilmu
yang berdasar metodologi. Tetapi saudara sekalian, laboratorium yang ada di depan kehidupan saudara ini laboratorium yang sesungguhnya. Oleh sebab itu banyak orang yang punya kecerdasan otak tapi tidak punya kemuliaan watak, menjadi destruktif terhadap kehidupan masyarakatnya, tidak memberi kontribusi apapun terhadap kehidupan bangsa dan negaranya. Misalnya kan minta maaf, ada profesor doktor harus ditangkap oleh aparat penegak hukum karena pemalsuan, penipuan, bahkan korupsi. Ada hakim diadili oleh hakim, ada polisi ditangkap oleh polisi. Kenapa itu? Kecerdasan otaknya ada, tapi kemuliaan wataknya luntur, tidak sesuai dengan konstitusi kita, tidak sesuai dengan prinsip kita bernegara. Dasar negara kita, dasar ideologi negara kita yaitu Pancasila. Pancasila itu mengajarkan kecerdasan otak dan watak. Makanya Pancasila itu ada di pembukaan, kemudian diuraikan lagi di dalam undang-undang dasar, di dalam pasal-pasalnya, lalu diatur lagi di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Itu kan otak dan watak yang tadi para pendiri negara kita dengan sangat cerdas, tidak bikin kalimat panjang, pendidikan bertujuan untuk satu ini sekolah gini, tidak, tulis mencerdaskan kehidupan. Nah itu, nah saudara sekalian, dies natalis setiap perguruan tinggi merupakan waktu untuk melakukan kontemplasi. Mengapa universitas ini ada dan untuk apa? Ada tujuannya, apalagi Universitas Pancasila berdiri 57 tahun yang lalu. Ketika kita sedang kuat-kuatnya membangun ideologi kita pada saat itu, sehingga idealismenya pasti bukan universitas ecek-ecek. Itu kan banyak orang mendirikan universitas ya ecek-ecek aja, maksudnya orang masuk terdaftar bulan September sebagai mahasiswa, nanti tahun depan bulan Juni udah keluar ijazahnya. Itu universitas ecek-ecek ada tuh, universitas jual ijazah. Sekarang sudah mulai ditertibkan. Saya tahu Universitas Pancasila itu punya idealisme sendiri, ingin betul-betul melaksanakan tugas dan tujuan kita bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan. Nah, oleh sebab itu, saudara, tujuan Universitas Pancasila ini sudah pasti menjadi rincian lebih lanjut dari tujuan kita bernegara dalam berkonstitusi. Karena kalau kita mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuannya apa semua tuh? Kalau tujuan negara kan di dalam Undang-Undang Dasar menjaga integrasi bangsa, ya, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, melaksanakan ketertiban dunia. Dan ini dari sini, dari ruangan ini nanti kita bersebar, ada yang apa urusan melaksanakan ketertiban dunia, mungkin nanti akan jadi diplomat seperti Pak Edi Sutomo, menegakkan keadilan mungkin seperti Pak Hatta Ali, bisa bermacam-macam dalam menjabarkan tujuan-tujuan negara itu. Nah, saudara sekalian, kita bersyukur telah diwarisi oleh para pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia yang luar biasa kaya. Bahkan ada yang mengatakan kalau Indonesia yang diwariskan oleh para pendiri negara ini kita laksanakan sesuai dengan amanat para pendiri negara yang begitu kompak bersatu, maka setiap saudara ini akan menjadi warga negara yang hidupnya makmur. Maka kata Bung Karno, kita merdeka itu apa? Jembatan emas. Jembatan emas itu menuju ke mana? Menuju Indonesia emas. Indonesia emas itu apa?
Indonesia Emas itu ada di dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu Indonesia Emas itu Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. 5 ukuran Indonesia Emas itu. Dan kapan itu akan dicapai? Sesudah 78 tahun kita melewati jembatan emas. Kapan sampai ke Indonesia Emas itu? Menurut ukuran-ukuran normal, insya Allah pada tahun 2045, satu abad sesudah Indonesia merdeka, itu kita akan masuk ke Indonesia Emas. Itu tadi, kita hidup di dalam negara merdeka, merdeka yang sungguh-sungguh, bukan merdeka yang masih disandera oleh negara lain, takut kepada negara lain, selalu kompromi, permisif dengan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dunia internasional. Berarti kita tidak merdeka dan tidak berdaulat secara sungguh-sungguh. Kuncinya apa? Bersatu. Saudara, kenapa kita perlu bersatu? Coba nih, saya bayangkan saudara. Indonesia itu negara yang hebat betul. Karena apa? Karena kita merdeka setelah bersatu di dalam keberagaman yang luar biasa. Tahun 45 atau sekarang aja berapa? Saudara, kita bersatu dengan jumlah penduduk 273 juta jiwa yang sekarang ada di Indonesia. Kita bersatu. Hebat, penduduknya banyak. Pulaunya berapa? Pulaunya 17.508 pulau bersatu. Jumlah sukunya berapa? Pasti saudara tidak ada yang hafal. Tidak hafal sebutannya. Mungkin angkanya ada di data statistik Kementerian Dalam Negeri. Jumlah suku di Indonesia itu 1.360 suku. Kalau saudara di sini sebut aja. Yang ada di panggung ini suku Madura, Pak Hatta Ali itu suku Bugis Makassar, ada suku Batak Edi Pratomo, Jawa, Sunda Pak Agung Gumelar. Saudara mungkin hafal 5 atau 15 macam suku atau 20. Saudara, senyatanya dan ada nama dan tempatnya di mana suku itu berada, ada 1.360 suku. Coba bisa bersatu. Singapura Pak, hebat tuh Pak, Singapura penduduknya berapa? Nah, ada 5 juta. Nah, Indonesia yang begitu besar dengan 726 bahasa daerah, coba bersatu dengan bahasa Indonesia. 1.360 suku bersatu namanya bangsa Indonesia tanpa menghilangkan ciri-ciri kesuku bangsaan. Kita bersatu dan merdeka. Sudah 78 tahun. Karena begitu banyaknya untuk sampai ke tujuan minimal yang ingin dicapai itu direncanakan tahun 2045. 100 tahun. Nanti sudah mulai kita itu mandiri dengan ukuran-ukuran di dalam itu geografinya sebanyak 17.508 pulau. Demografinya penduduk yang nanti akan menjadi bonus pada tahun 2036 dan saudara ada di situ. Keberagaman tadi, suku agama yang banyak itu bersatu menuju Indonesia Emas. Itu kita hebat saudara. Ini yang harus kita syukuri dan harus kita jaga dari para pendiri negara ini, yaitu bersatu. Karena coba saudara, saya sering mengutip satu tulisan gini, Indonesia ini adalah satu-satunya bangsa yang memerdekakan negaranya karena mengusir penjajah. Tidak ada negara lain merdeka mengusir penjajah, itu tidak ada. Australia itu sekarang menjadi negara merdeka, itu diberi oleh Inggris lalu mengusir suku aborigin. Amerika suku India itu merdeka, itu hadiah dari Inggris,
India yang begitu besar, dulu bersatu, katanya mau merdeka tahun 47, ayo kita merdeka. Negara Hindia Inggris namanya, kalau kita Hindia Belanda, Inggris itu negara Hindia Inggris, yuk kita merdeka, kata India. Paduka yang mulia di Inggris akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Kemerdekaannya diberi India yang begitu besar itu. Tapi kalau kita tidak, kita merdeka sendiri, lalu penjajah akan datang kita hajar. Selama 5 tahun kita berperang sampai tahun 49. Usir penjajah sampai pengakuan sepenuhnya harus diberikan karena bangsa Indonesia berhasil mengusir penjajah dan bersatu. Sudah bayangkan India ketika akan merdeka mau membangun demokrasi, yuk bangun kita demokrasi. Tapi belum merdeka sudah pecah. Orang Pakistan bilang, Indonesia yang besar, India yang besar, saya setuju kita merdeka dari Inggris. Tapi karena ini demokrasi, maka kami orang Islam di belahan selatan Hindustan ini, kami merdeka sendiri menjadi negara Islam Pakistan. Pecah karena perbedaan agama, dan perangnya sampai sekarang masih berlangsung. Indonesia tidak. Indonesia bersatu. Yang mau memisahkan diri dihajar dalam bentuk DI, TII, Permista dan sebagainya. Tidak bisa, kita bersatu, bisa mengelola kebersatuan itu. Pakistan pecah juga sesudah katanya karena perbedaan agama muncul Pakistan. Itu terjadi tahun 47 bersamaan berdirinya negara India dan Pakistan itu tahun 47. Tahun 71 Pakistan juga pecah. Karena apa? Perbedaan warna kulit dan perbedaan kedaerahan. Orang Bangladesh protes, orang Pakistan yang ada di bagian barat, kamu bagus-bagus, kulitnya bersih, pakai bahasa Urdu campur-campur bahasa Inggris. Kami ini yang di timur miskin-miskin, hitam, bahasanya Bengali, dan kamu bagian barat berlaku tidak adil kepada kami. Maka pada tahun 71 Syekh Mujibur Rahman dari Bangladesh menyatakan kami merdeka, tidak ikut Pakistan. Dulu Pakistan merdeka, tidak ikut India. Sekarang Bangladesh tidak mau ikut Pakistan karena ketidakadilan. Jadi apa yang harus kita lakukan ke depan, saudara? Tidak lain, kalau ingin tetap menjaga negara ini, kita harus bangun nih keadilan dan penegakan hukum. Di mana-mana negara itu hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar. Hukum dikolusikan, hukum dibuat alat tipu-tipu. Sudah, Pak Mahfud tuh kok bicaranya kuliah di Universitas Pancasila, ada Fakultas Ekonomi, Teknik, Kimia, kok bicara hukum. Hukum itu tidak harus kuliah di Fakultas Hukum. Hukum itu kesadaran hati kita untuk taat pada kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan di dalam aturan yang dipandu oleh para pemimpin-pemimpin kita. Kadang-kala orang, saya bukan orang hukum, nggak ngerti urusan. Gampang hukum itu, kesadaran hati nurani kita bahwa kita hidup bersama diatur oleh kehidupan bersama yang dikendalikan oleh negara. Oleh sebab itu kita negara dan pejabat-pejabatnya kemudian tidak bisa melaksanakan hukum dengan baik, berarti dia berkhianat terhadap kehidupan bangsa dan negara ini. Nah, saudara sekalian, saya ingin menyebut beberapa contoh. Ada negara yang kaya raya, sumber daya alamnya, tapi pecah, bahkan jatuh miskin. Tapi ada negara yang tidak punya apa-apa, itu maju luar biasa, karena sumber daya manusianya yang disiplin. Coba misalnya nih, Afghanistan itu negara yang kaya akan tambang emas, tapi sekarang bercerai-berai, tidak habis-habis, pemerintahnya masih tidak karuan, diskriminasi terhadap kehidupan. Ini ada putri-putri ini bagus-bagus nih di Afghanistan ini. Di Afghanistan sekarang perempuan-perempuan tidak boleh sekolah karena paham keagamaan yang jumut. Haram perempuan itu tampil di depan publik.
jadi guru, jadi apa, enggak boleh. Masih sini coba Indonesia hebat, memberi pengajaran agama yang lentur terhadap kehidupan tanpa melanggar aturan agama. Itulah yang disebut wasatiyah. Islam wasatiyah di Afghanistan itu bukan Islam wasatiyah, itu Islam ekstrimiyah, ekstrim. Pemahamannya sangat kolot. Afghanistan ya punya emas dan litium yang luar biasa. Venezuela punya sumber minyak yang luar biasa banyak, tapi saat ini jutaan penduduknya jatuh miskin. Kongo itu punya sumber emas, obat dan berlian, namun sampai sekarang terjebak perang sipil berkepanjangan. Nauru kaya dengan tambang fosfat, pernah menjadi negara kaya raya, namun karena salah urus 70% wilayahnya sekarang ini sudah tidak layak dihuni oleh manusia. Nah, Zimbabwe kaya dengan berlian, tapi Zimbabwe itu ya pengelolanya keliru, salah, masyarakatnya saat ini miskin. Kaya raya tuh dulu, politiknya juga tak karuan. Dulu waktu dipimpin oleh Presiden Zimbabwe, Presiden Zimbabwe itu presidennya pada waktu itu kan melakukan, kalau pemilu itu curang tuh, pemerintahnya curang tuh, di Robert Mugabe namanya. Ingat ya, Robert Mugabe itu pokoknya kalau pemilu rakyatnya suruh milih, karena itu negara demokrasi, milih rakyatnya. Lalu suruh milih, kotak suara diangkut ke istana, dihitung sendiri, lalu diumumkan sendiri. Saya menang 92% katanya. Langsung diumumkan. Tidak dihitung di depan orang, tidak ada berita acaranya. Sampai berkali-kali dia jadi presiden, akhirnya ingin mengubah konstitusi, begitu lagi. Agar dia bisa berkuasa selamanya, begitu lagi. Pemilu, referendumnya dihitung sendiri, diumumkan sendiri. Nah, itulah sebabnya sekarang Zimbabwe itu bangkrut, jatuh ke dalam kemiskinan. Tapi coba kita lihat nih, negara-negara yang tidak punya sumber alam emas macam-macam tadi, Jepang, Singapura, ya, Islandia, Swiss, Jerman, Italia, tidak ada sumber daya alamnya yang bisa diandalkan. Tapi coba maju. Kenapa mereka itu maju? Satu, rasa kecintaan terhadap bangsa dan negaranya itu terjamin kuat, sehingga merasa bangga saya Jerman, bangga saya Singapura, bangga Italia. Nah, sesudah itu bekerja keras. Dua kuncinya. Oleh sebab itu, saudara, apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan tuh kemudian ada dua sebenarnya. Satu, menjaga keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Tidak boleh lagi ada sub-sub ideologi yang mempersoalkan Pancasila itu apa. Tidak boleh ada itu udah selesai. Upaya melawan itu adalah perlawanan terhadap negara atas nama apapun, atas nama agama. Kita bilang siapa tuh yang atas namakan agama mengatakan konstruksi ketatanegaraan Pancasila ini salah, yang betul adalah konstruksi khilafah menurut Islam, datang ke saya berdebat. Ya bisa, saudara. Ini negara yang sudah sangat bagus. Inilah yang kalau di dalam sudut agama disebut mitsaqun ghalidz. Negara Pancasila adalah kesepakatan luhur. Mitsaqun ghalidz itu bahasa Al-Quran, artinya kesepakatan luhur. Barang siapa melawan kesepakatan luhur harus ditumpas. Kalau dalam ilmu politiknya namanya modus vivendi, perjanjian suci. Negara Pancasila ini adalah perjanjian suci. Nah, di dalam rangka ini
saudara nanti bekerja di tengah masyarakat sudah nyamanlah, bernyaman-nyamanlah saudara di negara kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila apapun agamamu. Nggak ada orang, kalau di dalam negara itu apa sih tugas negara itu, kalau di dalam paham syariah itu kan melindungi 5 hal. Ini dia kalau dalam studi-studi keislaman itu ada apa tuh? Mana apa negara ada? Negara ada karena adanya namanya maqasid syar'i, tujuan didirikannya negara menurut agama. Apa? 1, melindungi kebebasan beragama, hifdzuddin wa hifdzun nafas, melindungi kebebasan keselamatan jiwa. Ini di Indonesia sudah ada kebebasan beragama, dijamin agama apapun Anda. Hifdzun nafas, melindungi keselamatan jiwa, jangan sembarang Anda mengancam jiwa seseorang. Ada hukum di sini. Kalau Anda membunuh karena tidak sengaja hukumannya sekian, karena lalai. Kalau membunuh dengan sengaja sekian, kalau membunuh berencana malah hukumannya hukuman mati. Sudah ada tuh aturannya. Hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul mal, menjaga hak milik setiap warga negara. Itu ada di Pancasila. Kenapa ditanya itu tidak sesuai dengan Islam? Mana yang tidak sesuai? Udah ada semua yang dikehendaki oleh Islam tentang negara itu, sudah ada semua di dalam negara Pancasila ini. Sama dengan yang dikehendaki oleh Kristen, Hindu, sudah ditampung di dalam negara Pancasila ini. Nah, saudara sekalian, jadi tantangan kita yang pertama adalah kebersatuan. Oleh sebab itu di jiwa saudara, mari bersatu dulu. Saya nyaman di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, sesudah itu tantangan yang lain adalah penegakan hukum. Banyak sih tantangan, banyak. Saya selalu berkata begini, Indonesia ini apa sih, merdeka kok begini loh saudara. Kemerdekaan itu menurut Undang-Undang Dasar 45 adalah berkat rahmat Allah. Alinea ketiga Undang-Undang Dasar itu pembukaan bunyinya begini, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu alinea ketiga, bunyinya seperti itu, atas berkat rahmat Allah. Nah, oleh sebab itu jaga. Kalau kata berkat itu, ya, berkat itu sesuatu yang selalu memberi manfaat, memberi kegembiraan, itu namanya berkat. Rahmat itu artinya kasih sayang dari Tuhan kepada kita agar kita nyaman hidup ini. Itu diberikan di Indonesia. Caranya bagaimana menjadi berkat rahmat? 1, bersatu. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ideologi Pancasila. Lalu yang kedua, mengelola negara ini dengan penegakan hukum dan keadilan. Saudara, ini persoalan kita yang paling besar. Sudah lama kita ini ingin mencanangkan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi itu bukan hanya zaman kita. Sejak zaman Orde Lama juga sudah dibentuk tim-tim untuk menghancurkan korupsi. Pada tahun 71 dibentuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 71, korupsi masih banyak juga. Lalu kita reformasi sampai sekarang korupsi masih banyak juga. Itu persoalan apa? Karena yang dibina itu otak. Bukan kemuliaan watak, tapi otak. Nah, ketika otak itu hebat, itu orang nipu orang itu gampang. Mau mencari pasal hukum untuk membenarkan orang yang salah asal bayar. Orang yang benar dihukum asal juga dibayar. Hakimnya, jaksanya, polisinya, oleh musuh bisa. Apa bisa, Pak? Bisa, orang saya ini hakim. Saya ini jadi hakim 5 tahun. Tahu ya, mengalahkan saudara yang sebenarnya benar, saya hukum saudara, bisa saya cari pasalnya. Sana yang salah, saya bebaskan, bisa saya cari pasalnya. Kalau pendidikan itu tidak merasuk ke watak, kalau hanya di otak. Itulah hebatnya para pendiri negara kita, mendirikan negara ini. Nah, dia mengatakan, Pak Atta, berkat rahmat Allahnya di mana? Indonesia ini banyak orang miskin. Enggak. Ini saudara ini bisa ada di sini semua nih, ada profesor dan sebagainya.
Itu karena berkat rahmat Allah kemerdekaan. Ada bisa jadi jenderal, Agung Gumelar, Komjen, siapa Pak Komjen? Pak Alius Soehardi, ada Profesor Edi, Profesor siapa lagi? Ini karena berkat rahmat Allah, karena ekonomi kita itu meskipun dikorupsi masih tumbuh, membantu kita untuk maju. Bayangkan tahun 45 hampir seluruh rakyat Indonesia miskin, tidak bisa sekolah. Yang bisa sekolah anaknya priayi itu hanya orang-orang hebat lah, anaknya bupati lokal, lurah lokal, lainnya tidak bisa sekolah. Tapi begitu, dan orang miskin pada waktu itu dipastikan lebih dari 95%. Merdeka tahun 45, tahun 66 Bung Karno jatuh, berapa jumlah orang miskin? Dari kira-kira 95% tinggal 56% orang miskin di Indonesia ketika Bung Karno berhenti jadi presiden. Muncul Orde Baru, Pak Harto jatuh tahun 98, berapa jumlah orang miskin? Tinggal 18%. Reformasi, Pak Habibie, Gus Dur, Pak Bu Mega, Pak SBY, tahun 2014 Pak SBY berhenti, jumlah orang miskin tinggal 11,7%. Reformasi Pak Jokowi memimpin sampai tahun 2019, orang miskin tinggal 9,3%. Jadi berkah ini merdeka. Sekarang orang miskin tinggal sedikit, karena kemarin ada Covid naik lagi menjadi 9,7. Nanti ke depan tinggal berapa lagi sampai akhirnya Indonesia Emas 2045 itu bisa kita capai. Itu saudara. Maka jagalah berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa terhadap negara ini, ya, dengan tetap berdisiplin, menjaga kebersatuan kita, toleransi di dalam keberbedaan, kemudian tegakkan hukum, jangan korup. Ingat bahwa Anda harus menjadi intelektual, bukan hanya menjadi sarjana. Tujuan negara kita mencerdaskan saudara, itu adalah bukan hanya otak saudara, tapi juga watak saudara, sikap-sikap rohaniah saudara. Itu yang dikehendaki oleh para pendiri negara. Saudara sekalian, selamat lulus dari Universitas Pancasila ini. Saudara akan menjadi gelombang baru dalam pembangunan bangsa dan negara. Mudah-mudahan dalam 10 atau 15 tahun yang akan datang sudah ada di antara saudara ini yang menjadi menteri, menjadi hakim agung, menjadi apa gitu. Kira-kira 15 tahun saudara bisa sudah masuk ke etalase kepemimpinan Indonesia di berbagai sektor, baik di pemerintahan maupun swasta. Selamat Dies Natalis yang ke-57. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk Profesor